Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Lambang ingin mempresentasikan laporan praktik kerja lapangan Divisi Keuangan PT Arjuna Usaha Jaya. Waktu dan tempat. Waktu kegiatan praktik kerja lapangan atau PKL dilaksanakan selama kurang lebih 5 bulan terhitung mulai 12 Februari sampai 30 Juni 2024 dengan hari kerja di Senin sampai Jumat pukul 8 sampai 5 waktu Indonesia Barat. Tempat pelaksanaan kegiatan praktik kerja lapangan atau PKL ini yaitu di kantor utama PT Arjuna Usaha Jaya yang beralamat di Ruko Aralia, Blok HY 43 nomor 41, Kota Harapan Indah, Bekasi, Jawa Barat. Profil perusahaan Arjuna Kimia Water and Wastewater Specialist PT Arjuna Usaha Jaya atau Arjuna Kimia adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa instalasi dan penyedia bahan kimia untuk pengolahan air dan air limbah. Perusahaan yang dirintis pada bulan Juni 2014 ini bertujuan untuk membantu industri-industri meminimalkan polusi yang dihasilkan serta membantu masyarakat di desa-desa terpencil agar dapat menikmati air bersih. Perusahaan yang telah menjual lebih dari 20 bahan kimia ini memiliki beberapa klien besar seperti PDAM Cilacap, PDAM Kota Serang, dan PDAM Babelan. Struktur organisasi PT Arjuna Usaha Jaya dipimpin oleh Andi Pramudia selaku Direktur Utama dan Sutrisna selaku Komisaris. Kedua individu tersebut membawahi 3 divisi, yakni divisi yang satu ada divisi pemasaran. Divisi pemasaran diketuai oleh John Esken dan dibantu oleh Madina sebagai stafnya. Dua, divisi keuangan ini diketuai oleh Syarifah selaku manajer keuangan dan Nur Akila sebagai stafnya. Ketiga, divisi produksi. Divisi ini diketuai oleh Junaidi selaku manajer produksi dan memiliki 4 staf, yakni Puji, Sabar, Kohar, dan Sugi. Pelaksanaan kerja. Yang pertama, membuat surat jalan. Surat jalan berisi informasi barang, alamat pengiriman, nama penerima, keterangan pengemudi, dan penanggung jawab pengiriman. Yang kedua ada merekap data penjualan. Data penjualan atau data sales adalah pencatatan detail transaksi penjualan perusahaan per periode tertentu yang memuat nomor invoice, nama pelanggan, PPN, serta tanggal pengiriman. Ketiga, membuat invoice. Invoice adalah surat atau faktur yang berisi detail transaksi antara pelanggan dan perusahaan. Invoice memuat kuantitas dan harga barang, total pembayaran rekening perusahaan, dan tanggal jatuh tempo pembayaran. Ini contoh hasil surat jalan. Yang kedua ada contoh hasil kerja invoice. Yang ketiga ada contoh hasil kerja data sales. Kendala yang dihadapi, kurangnya produk knowledge, keterbatasan pemahaman produk yang dijual merupakan suatu kendala yang dihadapi dikarenakan penjualan bahan kimia merupakan suatu bidang yang lumayan unik dan berbeda dari yang diketahui praktikan sebelumnya. Keterbatasan praktikan dalam mengoperasikan aplikasi. Aplikasi yang digunakan dalam penginputan ialah Microsoft Word dan Microsoft Excel. Microsoft Excel dikenal cukup kompleks dan memiliki banyak fitur serta rumus yang harus dihafal dan dipahami dan praktikan belum banyak memahami aplikasi tersebut. Kesulitan menemukan waktu untuk konsultasi dan kesulitan beradaptasi dikarenakan jadwal mentor yang cukup sibuk. Praktikan cukup mengalami kesulitan dalam menemukan jadwal yang pas dengan pembimbing sehingga pembelajaran praktikan cukup terhambat. Praktikan juga mengalami kesulitan beradaptasi pada saat awal magang dikarenakan dunia kerja merupakan suatu yang baru sehingga diperlukan waktu lebih lama untuk beradaptasi. Mengatasi kendala yang pertama, kendala akibat keterbatasan produk knowledge dapat teratasi dengan mempelajari dan memahami setiap produk yang dijual melalui katalog atau brosur yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua, kendala akibat keterbatasan pengoperasian aplikasi ini dapat terlaksana setelah praktikan mempelajari rumus-rumus pada aplikasi yang digunakan melalui bantuan internet dan konsultasi dengan pembimbing praktikan. Yang terakhir, kendala akibat kesulitan mengatur waktu dengan pembimbing dapat diatasi setelah mengadakan diskusi dan berkomunikasi dengan pembimbing di waktu luang yang dimiliki, sedangkan tidak mudah beradaptasi dapat teratasi secara otomatis seiring berjalannya waktu. Kesimpulan, yang pertama, praktikan dapat memahami dan melihat langsung proses peroperasiannya
suatu perusahaan. Sebuah perusahaan berdiri dengan dibagi menjadi beberapa divisi dan setiap divisi yang berjalan bersinergi menyatu membentuk rantai komando. Kedua, praktikan dapat mempelajari dan memahami produk kimia yang dijual oleh perusahaan yang notabene merupakan suatu hal baru. Praktikan sehingga menambah pengetahuan praktikan. Praktikan dapat mempelajari sistem pengolahan kas suatu perusahaan yang tentunya diisi oleh individu yang berintegritas untuk menghasilkan sebuah pengolahan kas yang transparan, bersih, dan akuntabel. Yang keempat, praktikan dapat mengimplementasikan langsung penggunaan aplikasi-aplikasi yang dipelajari selama perkuliahan seperti Microsoft Word dan Excel, serta memperdalam pemahaman mengenai pengoperasian aplikasi tersebut di perusahaan. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.